Halo, saya Aris Wicaksono. Hari ini kita akan membahas mengenai Accounting Information System. Topik yang akan dibahas adalah topik kedua mengenai Transaction Processing and ERP atau Enterprise Resource Planning. Setelah Anda mempelajari atau membahas pembelajaran ini, ada beberapa capaian pembelajaran yang Anda diharapkan dapat mencapainya. Yang pertama adalah Anda dapat menjelaskan 4 aktivitas pada data processing cycle. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan dokumen dan prosedur untuk mengumpulkan dan memproses data. Yang ketiga, Anda dapat menjelaskan penyimpanan data pada CBIS atau Computer Based Information System. Yang keempat, Anda dapat menjelaskan tipe-tipe data yang ICE hasilkan. Yang kelima, Anda dapat menjelaskan penggunaan Enterprise Resource Planning pada organisasi. Berikut adalah gambar yang Anda bisa lihat bahwa data processing cycle terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah data input. Yang kedua, data processing. Yang ketiga, data storage. Dan yang keempat, information output. Dalam data input, langkah-langkah dalam pemrosesan input adalah yang pertama, mengcapture data transaksi yang dipicu oleh aktivitas bisnis. Yang kedua, memastikan data transaksi yang di-capture akurat dan lengkap. Dan yang ketiga, memastikan bahwa kebijakan atau prosedur di perusahaan diikuti. Misalnya, berupa approval transaksi. Yang kedua, data capture. Data capture adalah penangkapan data. Apa saja yang di-capture? Yang pertama adalah aktivitas, yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan, yang ketiga adalah orang yang berpartisipasi. Informasi itu dapat berasal dari dokumen, baik digital maupun paper-based. Dokumen itu sendiri, pengertiannya adalah alat merekam atau mencatat data pada saat transaksi berlangsung. Dapat berupa paper source document, kemudian turnaround documents, dan yang ketiga source data automation atau alat untuk menangkap data berupa mesin seperti barcode scanner pada point of sales. Kemudian penyimpanan data atau data storage. Penting untuk diketahui bagaimana data dikelola, terutama dalam akuntansi. Yang pertama, dalam bentuk chart of account atau daftar akun. Menggunakan skema kode yang dipikirkan dengan baik untuk mengantisipasi kebutuhan manajemen paling efisien dan efektif dalam jangka panjang. Kemudian, yang kedua, dikelola dalam transaksi jurnal. Contohnya jurnal penjualan. Kemudian dikelola dalam subsidiary ledgers atau buku besar pembantu. Kemudian dikelola lagi dalam skop yang lebih besar dalam general ledger atau buku besar utama. Dengan menggunakan skema pengelolaan data di atas, maka seseorang bisa menelusuri jalur transaksinya melalui audit trail skema penyimpanan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Di gambar audit trail, Anda bisa lihat hubungan antara jurnal, general ledger, dan subsidiary ledger, di mana audit trail invoice nomor 156 senilai $1.876,5 penjualan ke KDR Builders. Anda bisa lihat trailnya di gambar tersebut. Kemudian, data disimpan di master file atau file transaksi menggunakan konsep computer based storage. Dalam computer based storage dikenal atribut, kemudian record, data values, dan fields. Seperti terlihat di gambar. Kemudian kita masuk ke data processing. Ada 4 tipe pemrosesan data. Yang pertama adalah creating, yang kedua reading, updating, dan deleting, atau lebih dikenal CRUD. Kemudian information output, data yang disimpan dalam database dapat ditampilkan dalam bentuk online. Kemudian print out atau cetak. Kita masuk ke bahasan ERP. ERP sendiri adalah aplikasi yang mengintegrasikan semua aktivitas dalam organisasi ke dalam satu sistem. Modul di dalamnya termasuk dalam production, payroll, sales, purchasing, dan financial reporting. Manfaat ERP ada beberapa. Yang pertama adalah dengan menggunakan ERP, maka seluruh aktivitas bisnis dapat terintegrasi ke seluruh unit perusahaan. Sehingga semua data terpusat dan dapat diakses oleh berbagai departemen yang juga dapat meningkatkan layanan pada pelanggan. Kemudian, data hanya diambil sekali. Artinya, data tidak diinput berulang kali. Kemudian, dengan menggunakan ERP,
dapat meningkatkan akses kontrol data melalui pengaturan keamanan. Selanjutnya, manfaat terakhir adalah laporan dan prosedur yang terstandarisasi, karena semua laporan dan prosedur sudah menggunakan sistem dalam ERP. Kemudian ada beberapa kekurangan dari ERP. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan ERP membutuhkan biaya atau cost yang mahal. Kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk implementasi. Dan yang ketiga, ERP itu kompleks. Dan yang lebih penting lagi bahwa ada resistensi dari user yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau sistem yang bukan ERP. Kesimpulannya adalah siklus pemrosesan data terdiri dari data input, data processing, data storage, dan data output. Lalu ada 4 tipe pemrosesan data terdiri dari creating, reading, update, dan delete atau lebih dikenal dengan CRUD. Kemudian, ERP memiliki benefit yang signifikan terhadap organisasi, tetapi perlu diperhatikan juga kekurangannya ketika perusahaan harus mengimplementasikan ERP. Terima kasih.